Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Susan, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami informasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Mari untuk lokasi yang pertama saja kita pantau di Simpang Tomang, Jakarta Barat. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang terpantau di CCTV kami. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat dengan adanya antrian pada traffic light. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk tetap waspada dan tidak menerobos jalur berlawanan arah dikarenakan rawan akan kecelakaan. Dan kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol via flyover, terpantau di CCTV kami mengalami peningkatan volume kendaraan. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dan selalu bersabar menunggu antrian pada kawasan ini, pemirsa. Dan beralih ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Polda Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau cukup ramai dan lancar. Dan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada siang hari ini juga ramai dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Pada siang hari ini kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap waspada, menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan juga keselamatan diri Anda pribadi dan juga pengguna jalan lainnya. Dan pemirsa, beralih ke lokasi yang ketiga, tepatnya di Pospol Cisarua, Bogor. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta maupun Ciawi. Peningkatan volume kendaraan sudah mulai terlihat di kawasan ini, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih terpantau dalam keadaan normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk harap berhati-hati dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat dan banyaknya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan yang menjadi salah satu faktor yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Juga berhati-hati dikarenakan kawasan ini ada pasar atau pusat perbelanjaan yang menjadi salah satu faktor terjadinya keramaian di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan beralih ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas pada siang hari ini dari Tegal maupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau kondusif lancar. Dan dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada siang hari ini juga cukup normal dan relatif lancar. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini harap berhati-hati dikarenakan kawasan ini merupakan persimpangan dan antisipasi pengendara yang melewati jalur ini karena banyak aktivitas warga yang menyeberang ke arah Pasar Induk Brebes yang perlu Anda antisipasi ketika Anda akan melintas kawasan ini. Untuk itu kurangi laju kecepatan kendaraan Anda dan juga selalu berkonsentrasi ketika melintas kawasan ini. Dan pemirsa, selalu berhati-hati dalam berkendara, juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu. Bagi Anda terkhususnya pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan jas hujan yang berjenis setelan agar aman dan juga nyaman, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Untuk update informasi Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan, semoga bermanfaat, selamat siang dan salam presisi. Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Jadi Reserse Polri ke-78. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 5 Desember 2025 siang di kawasan tempat pembuangan akhir Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.
Sebanyak 100 paket sembako disalurkan kepada masyarakat kurang mampu yang tinggal di sekitar area TPA Kawatuna. Di Reskrimum Kombes Pol Polisi Joko Tahjono menjelaskan bahwa bakti sosial ini merupakan wujud syukur sekaligus bentuk kepedulian Reserse Polri kepada masyarakat. Kita berbagi dalam bentuk bakti sosial dalam rangka Hari Jadi Reserse Polri yang ke-78. Kita dari Polda Reserse Polda Sulawesi Tengah beserta rekan-rekan seluruh jajaran Reserse, Narkoba, Krimsus maupun Tipiter diikuti juga, cyber diikuti juga oleh rekan-rekan dari IOF maupun BTOX untuk melakukan kegiatan ini. Kita sudah lakukan kegiatan pembagian sembako, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat mendukung tugas-tugas Polri ke depan. Terima kasih. Dari bantuan ini, Polda Sulawesi Tengah berharap bantuan ini dapat menjadi berkah bagi warga yang menerima dan semoga semakin mempererat silaturahmi serta kepercayaan masyarakat kepada Polri. Doa dan dukungan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga keamanan. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sambut Hari Natal 2025, Polda Kalimantan Tengah melaksanakan bakti kesehatan gratis untuk masyarakat. Berikut laporan dari Bribda Paula Christine, personel Humas Polda Kalimantan Tengah. Pemirsa, menyambut Hari Raya Natal tahun 2025, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar kegiatan bakti kesehatan bagi masyarakat secara gratis bertempat di Aula Arya Dharma Polda Kalimantan Tengah. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Polda Kalimantan Tengah menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui kegiatan bakti kesehatan atau Baktikes gratis. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Raya Natal tahun 2025 bertempat di Aula Arya Dharma Mapolda Kalimantan Tengah pada Jumat 5 Desember 2025. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan didampingi Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah, Nyonya Maya Iwan Kurniawan, hadir langsung bersama Wakapolda, sejumlah pejabat utama dan pengurus Bayangkari untuk memastikan kegiatan berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa Baktikes ini merupakan bagian integral dari rangkaian perayaan Natal yang ingin dibawa oleh institusinya. Layanan kesehatan yang disediakan mencakup pemeriksaan lengkap secara juma-juma seperti tensi darah, gula darah, asam urat, berat badan, pemeriksaan gizi, hingga fasilitas donor darah. Diharapkan kegiatan Polri melalui kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Jadi hari ini Polda Kalimantan Tengah melaksanakan bakti kesehatan. Bakti kesehatan ini dalam rangka tahapan untuk perayaan Natal bagi anggota-anggota Polda Kalimantan Tengah yang beragama Kristiani. Jadi sebagaimana yang saya juga sampaikan kemarin, bahwa perayaan Natal Polda Kalimantan Tengah ini bukan hanya sekedar nanti melaksanakan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi bagaimana petunjuk juga arahan dari Mabes Polri untuk diisi dengan berbagai kegiatan yang bersifat sosial. Dan kebetulan kan saat ini juga kita tahu bahwa di Sumatera saudara-saudara kita sedang menghadapi bencana alam. Dan kegiatan ini juga diisi kita memberikan bantuan. Selain itu, bakti kesehatan, ada pemeriksaan kesehatan secara gratis, pemeriksaan lab sederhana, misalnya pemeriksaan untuk tensi, gula darah, asam urat, dan kemudian juga ada pemeriksaan gizi, dan juga ada donor darah di sini. Ada kurang lebih targetnya 100 orang yang akan melakukan donor. Kemudian kita juga melakukan kegiatan bakti sosial, dalam arti memberikan bantuan dalam bentuk sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain fokus pada kesehatan, kegiatan kemanusiaan ini juga dirangkai dengan aksi sosial lain yang lebih luas.
Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa pada kesempatan ini juga dilakukan pemberian bantuan sosial berupa sembako kepada warga yang membutuhkan. Tak hanya untuk masyarakat lokal, pengurus Bayangkari daerah Kalimantan Tengah turut memperlihatkan misi kemanusiaan dengan memberikan bantuan bagi korban bencana alam di 3 provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Setelah informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Paula Bid Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Reserse Polda Papua, bersama Polresta Jayapura Kota menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Air Mata Mama di Dok 8, Distrik Jayapura Utara pada Sabtu pagi. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Reserse, Polda Papua bersama Polresta Jayapura Kota menggelar bakti sosial di Panti Asuhan Air Mata Mama di Dok 8, Distrik Jayapura Utara. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Papua. Direskrimum Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Fauzi mengatakan kehadiran jajaran Reserse bertujuan untuk berbagi kasih dan memberikan sedikit bantuan di Panti Asuhan Air Mata Mama di Dok 8. Sementara itu, Ketua Panti Asuhan Air Mata Mama, Linca Noroto, mengapresiasi yang mendalam atas perhatian yang diberikan oleh jajaran Reserse Polda Papua. Kemudian acara dilanjutkan dengan menyerahkan bantuan paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan mencapai 100 paket sembako. Keluarga besar Panti Asuhan bergabung dengan lansia-lansia yang ada di luar. Mama selalu mengucap syukur karena mereka lapar. Mereka tidak makan ini. Buat kegiatan seperti ini, Mama rasa terharu, luar biasa. Berkat yang hari ini melimpah ruah di air mata Mama. Mama membalas dengan apa? Inilah kami yang selalu datang untuk mengeluh, meminta makan saja setengah mati. Itu Mama po semboyan. Yang selalu datang mengeluh sama Mama membalas dengan apa? Inilah kenyataan yang hari ini anak-anak TNI Polri buat pada kami hari ini, luar biasa. Mama doakan terus supaya jadi Papua ini jadi berkat bagi banyak orang. Kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata komitmen Polri bahwa tugas tidak hanya terbatas pada penegakan hukum saja, tetapi juga pada upaya membangun kepedulian dan kebersamaan. Semangat solidaritas yang ditunjukkan dalam peringatan HUT ke-78 Reserse ini diharapkan dapat memperkuat hubungan emosional dan kepercayaan publik demi terciptanya situasi yang aman, harmonis, dan berkeadilan di Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, jadi khotib sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman, Kasubdit Waster Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Utara, AKBP Tubagus Effendi, ajak jamaah hormati perbedaan serta menjaga persaudaraan dan kerukunan. Berikut informasi selengkapnya. Kasubdit Waster Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sulawesi Utara, AKBP Tubagus Effendi, menekankan pentingnya menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan saat ia menjadi imam dan khotib sholat Jumat di Masjid Ar-Rahman, Desa Melempar, Minahasa Tenggara, Jumat 5 Desember 2025. Di hadapan ratusan jemaah, AKBP Effendi mengajak umat untuk memperbanyak amal kebaikan, menghargai anugerah perbedaan yang diberikan Tuhan, serta memelihara nikmat perdamaian yang telah terjalin di tengah bangsa Indonesia. AKBP Tubagus Effendi menjelaskan bahwa perbedaan merupakan ketetapan asasi dari Tuhan yang bertujuan mulia, yakni agar manusia dapat memahami karakteristik masing-masing sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan bermakna. Oleh karena itu, perbedaan tidak sepatutnya menjadi penghalang terwujudnya persaudaraan dan persatuan, melainkan harus dijadikan kekuatan untuk menggalang kesatuan, sejalan dengan semboyan bangsa Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi tetap satu.
AKBP Effendi memberikan imbauan serius kepada seluruh jemaah agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu, terutama yang berkaitan dengan perbedaan agama dan keyakinan yang berpotensi memecah belah persatuan. Langkah preventif ini dinilai krusial untuk mencegah potensi konflik horizontal yang dapat meningkat menjadi kekerasan nyata. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.